jadinya rame Kak setelah muncul video yang Nikita Mirzani ini main Ini, nah ini Zarzan nih, karena ini kan urusannya dengan aturan hukum ya. Bagaimana menurut kamu dengan terdakwa ini main handphone sebelum persidangan? Jadi sebenarnya kan memang dia itu kan bukan lagi ada di lapas ya, dia itu ada di lingkungan pengadilan yang memang lagi break kan gitu. Tapi itu pun diatur oleh undang-undang, itu kan nggak boleh. Apalagi kalau yang kita lihat video yang beredar itu kan dia bukan menggunakan untuk telekomunikasi yang urgent, tetapi dia kelihatannya itu bermain sosial media gitu. Artinya nggak boleh, apa kepentingannya dia membawa HP, sedangkan tahanan yang lain itu atau pesakitan yang lain itu nggak melakukan hal itu dan memang nggak boleh. Walaupun sebagian orang bilang wajar karena banyak yang kayak gitu. Ya kalau gitu kita tidak menormalisasikan pelanggaran gitu. Ya betul, setuju itu saya, tidak menormalisasikan pelanggaran. Nah, seperti tadi dibilang sebenarnya juga ada kok yang kayak gitu. Iya. Ini sebenarnya gimana sih Kak yang harus diperbaiki itu dari sistem apa? Dari sisi mungkin dari kita ya, jangan pernah menormalisasikan. Nanti bahaya kalau sekarang koruptor udah biasa, orang korupsi aja gue. Kan nggak bisa juga kayak gitu. Memang benar, oh kebanyakan oknum ya, nggak boleh kita tambah-tambahin banyak gitu loh. Artinya ini jangankan pesakitannya, anggota kejaksaannya atau lapasnya pun harus lebih hati-hati lagi. Karena kan memang ini aktif sekali sosial medianya. Sama satu lagi saya mau sampaikan, dia ini kan adalah terdakwa dari pembuli ya, salah satunya bully yang dia lakukan. Ini sosial medianya kan terus saja membuli gitu, mau dia ataupun adminnya itu sama aja, toh adminnya kan juga nggak bisa kalau tanpa approval dari dia gitu loh. Artinya pihak penegak hukum itu harus harus bisa membatasi itu juga demi menjaga lebih menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum gitu loh. Dan lebih ke perlakuan yang berbeda dengan Betul, antara si betul. terdakwa Ketimpangan sekarang. sosialnya Ketimpangan kelihatan. sosialnya kelihatan. Setelah ini terjadi akhirnya sebelah menyebut bahwa ini sebuah jebakan karena udah tahu. Ah itu kan setelah. Nah kalau ini jawaban saya ya, karena saya tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi kalau dugaan saya ya, si terdakwa ini selalu playing victim. Ketika ketahuan dia melempar bahwa ini kelakuannya kubu yang melapor misalnya. Kan saya lihat tuh di dunia maya di story-nya dia bahwa kan itu ada rekaman CCTV, minta ditangkap siapa yang merekam. Saya dukung, tangkap yang merekam siapa, saya dukung, karena saya merasa bahwa ada pesan dari terdakwa ini untuk ke pelapor bahwa dia merasa framingnya dia kan dia hebat, dia kebal hukum, bisa ngatur semua. Nah ini yang saya tangkap itu terdakwa ini sepertinya ingin menunjukkan itu kepada pelapor. Oh bahwa dia itu masih hebat loh, bahwa semua orang itu, jangankan kita lah rakyat biasa ya, aparat penegak hukum aja bisa dibilang sama dia itu seperti yang terlihat kok kayak takut untuk melarang untuk menerapkan aturan kepada diri terdakwa ini. Terlebih ini untuk kejaksaan ya, saya melihat seliweran tuh bagaimana seorang aparat negara yang memakai baju kejaksaan setelah si terdakwa ini sidangnya selesai ingin menerapkan aturan lagi, harus memakai baju orange dan memborgol tangannya. Kok seperti orang yang ketakutan untuk memborgol tangan terdakwa ini? Di mana marwahnya kejaksaan ini di mata terdakwa ini? Ini kan disaksikan berjuta penduduk Indonesia. Kok saya yang bukan kejaksaan aja ya, nggak ada keluarga juga saya di kejaksaan, kok saya sakit hati melihatnya ya, kok kayak takut banget gitu. Dan herannya lagi karena memang ini di negeri Konoha, kata netizen, yang dibully itu yang memakai seragam gitu. Ini buat kepala kejaksaan, mungkin ini pendapat dari saya juga, saya sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi di ruang persidangan. Kok ada pegawai kejaksaan, aparat negara gitu ya, yang bisa menurut saya itu dilecehkan oleh terdakwa gitu, karena dia lari-lari tangannya dan akhirnya dibully kan yang ingin memasangkan borgol ke tangan terdakwa itu sih. Oke. Bisa nggak usah pakai tip Samira gitu ya, karena kasihan Samira sama yang lain. Kalau dokter itu nggak ada namanya detektif, dokter is dokter jantung.
dokter kecantikan, nggak ada dokter detektif. Jadi kalau mau nanya dokter detektif itu setahu saya Samira kan, panggil aja Samira atau dokter Samira. Apa pertanyaannya? Dilaporin sama siapa? Samira, kalau memang dia mau melaporkan saya ingin bertanya juga ke Bapak Polisi. Samira ini kan sudah menjadi tersangka di Medan atas laporannya Dokter Andrea Situngkir. Saya merasa saya nggak perlu dilapor-laporin sama si Samira ini, Dokter Samira ya. Tapi setahu saya Samira ini kan sudah menjadi tersangka di Polrestabes Medan. Itu dulu yang kalian bertanya. Bila perlu kalian ke Medan sana atau ke Mabes Polri tanya. Jangan juga ada perlakuan perbedaan perilaku nih di kasus keonaran skincare ini gitu. Jadi jangan nambah-nambahin pekerjaan aparat negara dengan main lapor. Saya juga capek lihatnya ya. Itu lebih bagus dia menyerahkan diri lebih bagus dia menyerahkan diri daripada dia ya mungkin ini karena contoh dari terdakwa yang satunya ya. Jadi terinfluence kali ya. Oh gini aja, onar aja gitu. Mungkin Kak udah ada surat panggilan jadi kan katanya udah lama ya dilaporin Kak. Bisa nggak tanyanya yang lain, nggak penting untuk saya jawab. Kalau saya dipanggil saya pasti datang, tapi tolong tanya balik ke si Samira, dia kapan datang ke Medan. Kapan dia datang ke Medan, karena kasihan Dokter Andrea Situngkir ini memang perlu keadilan yang sudah lama sekali melaporkan dia berbulan-bulan. Dia sudah dipanggil pertama jadi tersangka, lalu kabarnya belum, entah udah ada panggilan lagi atau belum. Coba teman-teman tanya ke Polrestabes Medan, proses laporannya Samira ini yang dilaporkan oleh Dokter Andrea Situngkir ini sampai di mana gitu. Itu besok kan datang nih hari Kamis nih. Coba kamu tanya ya, seperti kamu bertanya ke saya yang nggak jelas nih laporan si Samira di mana itu katanya. Coba kamu tanya ke si Samira itu bagaimana dengan laporan Dokter Andrea Situngkir terhadap diri dia. Kalau saya emang nggak ada takut-takutnya, nggak ada karena saya di sini itu bukan saya ngomong membela kebenaran, nggak terlalu jauh lah membela kebenaran. Saya gerah dengan ulah-ulah oknum nih penghancur dunia usaha skincare di Indonesia ya, salah satunya menurut saya si Mas Samira ini. Karena dengan jelas ya, ingat ya kalian wartawan semua menyaksikan di dalam persidangan itu bagaimana dalam dakwaannya bahwa ada keterkaitan dua orang di dalam terjadinya pemerasan saudara NM ini. Bagaimana ada pasal 55 di situ yang harus ditegakkan. Dan di dalam kesaksiannya Dokter Reza bahwa kronologi diceritain itu ada nama Samira juga disebut di situ. Itu yang lebih penting kamu tanyakan. Karena ini bahaya buat kalau untuk cuma ngelaporin saya, apalagi ITE yang dicemarkan siapa? Nama dia udah cemar di mana-mana. Gitu. Iya nggak? Iya, bahkan dia udah tersangka kan? Dan di dalam kasus ini nggak ada hubungannya dengan Kak Fitri, itu hanya ketersinggungan pribadi dia, tapi bagaimana dia sebagai profesinya harus menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat bahwasannya dia tidak terlibat, dan dia bagaimana mempertanggungjawabkan ketersangkaan yang telah ditersangkakan kepada dia gitu. Iya, betul. Itu lebih penting ditanyakan. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini itu blunder ya, karena akan akhirnya si Samira ini yang akan saya balik bertanya kepada aparat negara gitu. Sampai di mana. Kak, mungkin boleh diupdate juga soal kasus yang teror yang kemarin Kak, kabarnya sudah ada. Enggak, itu saya sudah gini ya. Saya itu orangnya pemaaf ya. Apapun yang terjadi di hidup saya akan maafkan selama orangnya minta maaf. Ya, jadi kalau kalian bertanya tentang Yoke Hargono atau tentang penembakan di kantor saya bahkan barusan sebelum kalian datang saya komunikasi dengan Yoke Hargono. Kalian tunggu aja, sebentar lagi akan ada sidang. Mungkin nanti Yoke sendiri yang akan bercerita ke kalian semua. Nanti kalau dia bisa terbebas, siapa yang nyuruh dia, apa masalahnya. Karena saya merasa Yoke ini juga dia memang salah ya, tapi dia tidak sendiri. Seperti saya pernah bilang bahwa saudara NM ini bersalah, tapi dia tidak sendiri. Terbuktikan di dalam dakwaan dan di dalam ceritanya, di dalam kesaksian Dokter Reza. Bagaimana dia disuruh, bagaimana, ya sudahlah.
Berarti dengan adanya komunikasi dengan Yoka sendiri, Kak Fitri sudah membuka pintu maaf dan sudah tahu semuanya jadinya. Secara Dalam dan pribadi segala macam. saya sebagai manusia memaafkan, tetapi kan ini udah masalah hukum yang harus diproses ya. Tentu saya akan mengikuti aturan, saya akan bersidang, dan kalau memang Yoka harus divonis bersalah ya dia harus belajar dari sini. Jangan sampai dia mengulangi perbuatannya lagi, karena kalau tidak dibawa ke jalur hukum juga ya banyak orang yang tersakiti juga oleh saudara Yoga, bukan saya sendiri, termasuk anak saya, suami saya. Mungkin saya secara pribadi saya memaafkan, tapi kan saya punya suami. Yang disebarkan datanya juga kan bukan data saya, data suami saya. Tentu isi kepala saya dengan suami saya berbeda ya. Tapi saya sebagai orang yang sudahlah gitu, nggak mau terlalu dendam gitu ya. Kita lihat aja lah nanti ke depan bagaimana. Mungkin nggak ada jadwal sidang Kak. Belum, nanti pasti dikasih tahu. Kak, ada sangkut pautnya sama yang di dalam juga, Kak? NM? Nggak ada. Ini ada. Berarti tidak mengganggu dengan orang yang berbeda ya Kak, bukan terdakwa NM. Bukan. Masih satu circle, Kak? Enggak. Tujuannya sendiri apa, Kak? Nggak penting ya. Nggak penting banget itu untuk ya nggak penting lah. Mungkin karena pengen viral aja ya, pengen ikut-ikutan aja. Nggak penting. Dan itu bukan ditembak ya, dikoreksi ya, itu menurut saya bukan tembakan, walaupun kalian bilang ditembak, tapi kok kayaknya menurut saya bukan. Itu sudah lah, tapi saya nggak mau ngebahas lagi, toh Kak, kantor saya juga sudah saya ganti katanya. Nah ini menjadi perhatian juga kalau nanti ada yang mau main teror-teroran ya, ini sekali ini saya maafin, kedua kali enggak. Kita sedikit mengenai NM yang update-annya bahwa yang memakai handphone itu gimana sih, Kak? Sudah tadi dijawab. Pelacak. Sudah tadi dijawab nanti. Kak, bagaimana nih Kak melihat Samirah menjadi pemicu dari persetujuan antara Reza Gladys dengan NM ini nih Kak? Lihat dia siapa aja kan selalu diganggu, menjadi pemicu nih kemarin tersebut. Seperti apa nih Kak? Saya kurang paham kalau itu pemicu apa ya, Samira dengan Keributan terjadi. Samira sama Kita nggak ngerti juga karena kan dia dikait-kaitkan nih, sedangkan mereka ini kan mengakunya tidak saling terkait, padahal di dalam dakwaan ada keterkaitan gitu loh, yang mengenai pemerasannya ya, gitu. Jadi kita nggak tahu nih apakah mereka ingin membelah diri, menyelamatkan diri masing-masing atau bagaimana, kita nggak tahu. Jadi seolah-olah kayak pecah kongsi nih mereka nih. mungkin bukan seolah-olah, bisa juga pecah, bisa ya. Pecahnya ini apa karena memang salah satunya yang ingin selamat atau seperti apa nih Kak? Ya di dalam ya sekarang kan bisa kelihatan ya bagaimana tuh orang-orang itu melakukan satu sindikat kejahatan. Kalau udah ada yang ketangkep kan kayak semua pengen menyelamatkan diri. Akhirnya menurut pengamatan saya ada yang bertindak seolah-olah dewa penolong, ngurusi terdakwa di dalam tahanan, ada yang lari seolah-olah dia nggak tahu ya, tapi kan ini ya sudahlah, kita ikutin saja jalannya persidangan. Sebenarnya saling cuci tangan gak sih, Kak? Mandi